Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Pak. Sebelumnya Bapak memperkenalkan diri ini karena Bapak juga baru pertama kali masuk di ruangan ini. Perkenalkan, nama Bapak Solihah Bandara, alamat Bapak di Pulau Brogo, dan alhamdulillah istri Bapak satu. Orang Bapak. Wes. Orang mana Pak istrinya Pak? Ya, Orang mana istrinya? jauh Pak. Jauh. Ya. Jauh. Ya, Tangan Mas. ini karena Bapak juga belum kenal sama teman-teman semua. Mari silakan memperkenalkan diri dari Mas ini dulu. Ya. Ini perkenalan nama aja tuh gimana ya Pak? Nama, Nama, hobi, alamat, alamat, sama kelas. kelas, nama, hobi, alamat, kelas. Ya. Perkenalkan nama saya Satrio Nindya Sari. Hobi main ini Pak, slot gacor. Ya. Terus kelas IPS 5. Terus apa lagi ya? Alamat dari Pemenukan Subang, daerah hutan gitu Pak. Ya, Subang. Panggilannya Mas siapa? Mas Tio. Cuplik. Oh, Mas Tio. Oke, ya. Lanjut. Perkenalkan nama saya Pak Tito Mangkubuwono Limo. Ya. Kelas IPS 5 sama hobi saya tidur di kelas. Tidur di kelas. Apa lagi Pak? Alamat? Alamatnya Bandung. Bandung. Oke, ya. Lanjut. Oke, perkenalkan saya Didi Cahyati dari kelas IPS 1. Hobi apa ya? Hobi jalan-jalan, Pak. Alamat? Alamatnya di Pasik. Tasik. Oke, ya. Lanjut. Oke, nama saya Aris Prihantoro. Terus asal saya dari Subang, hobi itu mancing Pak. Kelasnya? Kelas 12 IPS 1. Oh, ya. Sama ini tadi Subang tetanggaan apa benar? Kalau saya tuh daerah pedalaman Pak. Subang kan rata-rata hutan gitu Pak. Oh, ya, ya. Ya dia makin hutan gitu lah Pak. Oke, ya. Lanjut. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Doni Hadrono. Alamat Temanggung. Hobi saya mencari ketenangan. Wih, ini sampai tidak tenang loh. Ya, agak tidak tenang. Oh, ya. Ketenangan apa yang Mas yang dicari Mas? Mas. Kelas Kelasnya? IPS 3. Oke, ya. Lanjut. Perkenalkan nama saya Martono Aji Pamungkas. Alamatnya Anjatan Kulon Progo. Hobinya olahraga. Kelasnya IPS 3. Sampai satu kabar sama saya. Iya, Panjatan. iya, Saya 6 bulan. iya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Semili Kiti dari IPS 2, berasal dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Ya, ya. Hobinya? Hobinya makan. Hobi makan. Ya. Oke. Setelah semuanya perkenalan, teman-teman tahu nggak ini di ruangan ini akan ada apa? Nggak tahu, Pak. Pak. Ngobrol-ngobrol, Pak. Berdiskusi Pak. Bercurhat, Pak. Curhat, boleh. Terus apa lagi? Ngobrol-ngobrol. Bisi-bisi. Menyampaikan perasaan Pak. Wah, bagus. Ya. Keluh kesah, Pak. Boleh. Apa lagi? Jadi itu dulu, Pak. Berarti yang namanya konseling kita Islami, bimbingan konseling Islami itu bimbingan yang dilakukan dengan cara Islam. Amin. Oke, Bapak akan membawakan Semoga dapat materi. pahala ya, Pak. Amin. Insya Allah. Ya. Bapak akan membawakan materi yang berjudul kendalikan emosimu. Ada apa masuk tertawa-tertawa itu? Gitu, Pak. Bikin tertawa gitu. Ngajak gojek ya Pak. Pak. Doni ngawur. Tujuannya kenapa kita harus mengendalikan emosi kita adalah ya untuk mengendalikan emosi diri kita Diri. Itu wahai Mas Pagi loh. Belum sarapan, Pak. Sebelum masuk ke materi pengendalian emosi, apa emosi itu menurut teman-teman? Ya, silakan Bapak. Marah, Pak. Marah boleh. Ekspresi perasaan.
Perasaan yang seperti apa, Mas? Ya kita bisa bermacam-macam Pak. Emosi kan bisa emosi senang, sedih, terus gembira. Tapi kok masnya nggak gembira ya? Gembira tadi ya sampai Mas gembira terus tadi. Gembira lokal. Emosi marah, emosi senang, terus apa lagi? Suasana hati Pak. Suasana hati, penggambaran suasana hati, oke, bagus. Ayo, Mas. Sama Pak, suasana hati. Suasana hati Pak. Suasana hati, Pak. Oh itu. Itu, Perasaan yang muncul secara tiba-tiba. wih, bagus perasaan. Kayak Mbak Kiki apa, Mas? Siapa? Mbak Kiki, pacarnya dia. Kok Kiki ini? Oh, anak IPA ya? Iya, anak IPA. Nggak kenal ya? Ya, saya tahu itu. Oke. Bapak habis masuk kelas itu kok Pak? Kemarin saya masuk kelas IPA 3 kalau nggak salah itu. Saudara Kiki anak keben kok ya. Jambi Pak, Jambi. Jambi. Jambi, Pak. Oh, jangan. Luar Jawa Oh, ya? jangan. Luar Jawa. Pengertian emosi, lanjut ya. Emosi adalah kata dari bahasa Inggris, Emotion. bahasa Prancis, maaf. Emotion yang berasal dari kata émouvoir yang berarti kegembiraan. Emosi juga berasal dari bahasa Latin, émouvoir dari i yang berarti luar dan mover yang berarti bergerak. Artinya emosi itu sesuatu yang bergerak dari luar. Dalam. Luar. Oh, luar. Dalam. Pengertian lain emosi. Emosi adalah hasil dari reaksi tubuh dalam menghadapi situasi tertentu. Pada dasarnya, emosi adalah dorongan untuk bertindak, reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Sebagai contoh, tadi ada yang mengatakan emosi bahagia, emosi senang, emosi gembira. Itu mendorong perubahan suasana hati seseorang. Sehingga secara fisiologis terlihat tertawa. Emosi sedih mendorong seseorang berperilaku menangis. Jadi ketika orang itu melakukan sesuatu dengan membawa emosi, ke 5 emosi tadi ada emosi marah, senang, apalagi sedih, bahagia, emosi cinta, duka dan lain sebagainya. Cinta. Nah, karena ini materinya BK Islami, maka Bapak akan membawakan macam-macam emosi menurut Islam. Ya. Dalam emosi dalam Islam itu ada 5 tingkatan nafsu. Nah, nafsu ini dimasukkan ke dalam emosi. Penanggapan diri kita terhadap sesuatu objek dari luar itu dinamakan emosi, itu dinamakan nafsu. Nah, apa Pak nafsu? Apa Pak emosi-emosi 5 ini menurut Islam? Itu masuknya ke nafsu. Yang pertama, nafsu rendah. Yang kedua, nafsu amarah. Yang ketiga, nafsu lawamah. Yang keempat, nafsu musawilah. Dan yang terakhir, nafsu yang paling sempurna adalah nafsu mutmainnah. Ya. Nafsu rendah. Nafsu rendah ini biasanya manusia membutuhkan keinginan-keinginan dasar dalam hidup. Apa saja keinginan-keinginan dasar dalam hidup? Makan minum. Makan minum terus. kasih sayang cinta, Pak. Oke, kasih sayang cinta. Terus bahagia, tidur bahagia, Mandi. harus pengumpulan harta benda, sama keinginan untuk berhubungan seks itu ada di nafsu yang paling rendah. Jadi termasuk rendah ya Pak ya? Ya. Seks itu. Jadi ketika manusia itu lebih dominan hubungan seksnya, berarti dia nafsunya Rendah. paling rendah ya. Berarti itu nafsu untuk nge-seksnya tinggi ya Pak? Ya, nafsu seksnya tinggi tapi derajatnya orang kan berbeda-beda. Ketika 5 nafsu ini tadi yang ada amarah, ada nafsu rendah, lawamah, musawilah, mutmainnah ini, ketika sampean dominannya yang rendah, pikirannya seksual terus. berarti kayak hewan Pak, Ya, sukanya kawin. ya betul. Kayak kucing ya Pak? Betul. Kucingan hewan. Dia punya teman Iya, kayak gitu, kayak Pak. kucing. Oh, siapa? Namanya Bulan dari Subang. Ada Dia lubang sering langsung banget, ya? Dia kayak gimana ya, Pak? Dia tuh Sama kuda jadi Pak? fantasinya sama yang gitu terus, Pak. Seks terus. Sama kuda jadi. Kita
Boleh Pak. Yang kedua, nafsu amarah. Nah, nafsu amarah ini setiap orang pasti bisa merasakan. Saya kemarin titik sesuatu di saya Ya, Pak. belum jadi saya upload malah dia. Wah. Nah, ada apa mas? Itu temennya sih. Itu Parah Pak temennya Pak itu Pak. Iya. Kalau aku jadi backlist Pak, jadi teman kalau gitu. Nah, tapi saya sudah menemukan setelah dia melakukan itu dia akan menemukan bapak sih. berarti nggak amanah ya, Pak? Ya. Nah, nafsu amarah ini menarik atau membawa, menghila, mendorong, menyuruh pada kejelekan, kejahatan. Nah, ini namanya nafsu amarah. Nafsu amarah itu bisa dikendalikan apa tidak? Bisa. Nah, lawannya nafsu amarah itu yang ketiga, nafsu lawamah. Yang tadi nafsu amarah itu sukanya apa tadi? Menyuruh pada kejelekan, marah-marah. Dan nafsu lawamah ini karena lawan nafsu amarah jadinya nafsu yang Baik Pak. Jahat. Tidak jahat. Yang positif. ya positif, bisa dia menjembatani, oh ini baik, oh ini kurang baik. Ketika saya mengucapkan ini apa, setelah saya mengucapkan ini mungkin teman-teman saya ada yang sakit hati, yang terjadi itu nafsu lawamah. Yang keempat, nafsu musawilah, yaitu nafsu provokator. Nah, ini yang hampir mirip sama nafsu-nafsu yang rendah tadi. Keinginan misalnya provokator, Tawuran ya, Pak? ya ayo tawuran. Nah, itu nafsu apa? Musawilah. Ya. Keinginan untuk memerkosa, keinginan untuk pokoknya nafsu-nafsu yang tidak baik itu berasal dari nafsu musawilah. Yang terakhir nafsu yang sempurna. Nah, itu nafsu mutmainah. Ketika seseorang itu sudah bisa mengunci 4 nafsu itu tadi, nafsu amarah, nafsu rendah, nafsu lawamah, nafsu apa? Musawilah itu tadi. Nah, yang kelima ini biasanya tidak sembarangan orang yang punya. Hanya orang tertentu. Ya. Ada Pak teman saya, bilang Pak namanya. Oh, kenapa? Dari Subang juga Pak. Kenapa itu? Itu yang sempurna Pak. Oh, kok bisa? Nggak tahu Pak, nggak ngerti aku. Oh, sempurna atau Mas Galuh? Bukan Pak, maksudnya yang nafsunya itu Pak. Kok sampean tahu? Ya. Enggak, dia tuh suka ngomongin yang nggak jelas gitu loh Pak ke teman-temannya. Ya. Nafsu mutmainah ini adalah kondisi jiwa yang seimbang. Seimbang itu gimana, Pak? Yang seimbang itu marah ya enggak, benci ya enggak, jadi dia merasa di tengah-tengah, dia merasa Netral, Pak. Ya, netral. Seperti permukaan danau kecil yang ditiup angin yang akan menjadi tenang. Enggak semuanya landai, Pak. Wah, ini danau Mas. Oh, danau. Teduh walaupun sesekali terlihat kecil. Nah, kalau manusia itu sudah diliputi oleh nafsu mutmainah ini, harapannya dia bisa mendapat teman yang banyak. Dia tidak mudah membeda-bedakan, dia mengalir saja. Kalau kamu maunya begitu, ya sudah jalani saja. Ya sudah, terima saja. Itu adalah salah satu nafsu mutmainah. Nah. Dalam Quran surat At-Taghabun ayat 11 itu dikatakan yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan diberi petunjuk dari hatinya. Maksudnya gimana? Nah, ini nafsu mutmainah ini hubungannya dengan hati, dengan kepercayaan hati. Banyak orang diberikan petunjuk lewat bisikan, lewat zikir, lewat apa meditasi, Mimpi bisa, Pak. mimpi bisa lewat sejarah, media sama aja. Tapi dengan catatan ketika kita melakukan sesuatu itu harus ditujukan langsung kepada Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ditujukan kepada selain itu. Tidak boleh. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, ini ada video Video Bapak. Ya, Pak. yang jelas bukan video yang itu. Lihat. Betul. Agak kekurangan dikit, Pak. Nah,
Belum mulai Pak. miring dikit pak. Biar Mana ini kurva? ini pak. Lihat aja pak. Gak ada suaranya Pak. Pak saya izin kelasnya dulu ya pak. Oh ya, Bensin yang memotong. dengarkan ini. Diperhatikan dengan sapi. Mas Aris waktu mainan sendiri. Ya. Mainannya sama pas ini. Mas Doni ngantuk Pak. Enggak yo. Perhatikan dulu, bentar ini kok. Ini pak. Ya, ya. Mati Pak. Sosis. Oh, sudah. Oh. Ya, bagaimana tanggapan teman-teman setelah
menonton video tersebut. Ya Pak, Ya, intinya jangan ada Tahu ya. emosi. ya, gimana? Belakang tahu deh. Jangan mudah emosi intinya Pak. Jangan mudah emosi. Ya, Nanti ada penyesalan di akhirnya. betul. Penyesalan kadang di akhir, Pak. Yuk, selanjutnya silakan beberapa Mas Pak Buah Mas sama Mas. Oh itu tadi sih Pak, mungkin penyesalan itu datangnya di akhir Pak, jadi jangan sia-siakan yang ada sekarang. Yes. Ya, silakan. Yang ada ya. Boleh. Lanjut. Kajian Pak ini Pak. Oh, kalau begitu ini Pak, pentingnya dari mengendalikan emosi Pak. Hampir sama kayak Mas apa Cupri sama Mas Bowo tadi. Kalau penyesalan memang datang pada akhirnya apabila kita tidak ini Pak mengendalikan emosi itu. Emosi sesaat. Ya, jangan menuruti hawa nafsu. Nafsuan itu Pak. Tapi yang kalimat tadi ya. Ya, lanjut. Mas Aris. Kalau saya lebih dikomunikasikan lagi Pak sama misalkan kalau kita lagi emosi gitu sama orang, selagi bisa diobrolin baik-baik ya baik-baik aja. Baik-baik saja gimana? Gimana Mas Aris? Jelaskan Mas Aris. Iya, Mas Aris ya. Jadi kalau Aku kurang misal ngerti. apa? Misal nih Mas Bowo dan Mas Cuplik kan mereka jadi berantem kan gara-gara apa nggak beliin es misalkan. Tapi nggak pernah berantem kok Mas. Terus kan misal kan, Oh ya misal. Terus habis itu si Bowo ini nggak terima kan, kenapa sih apa? Saya nggak beliin es. Terus habis itu si Cuplik ya lupa saya tadi ada keperluan lain. Oh ya udah, tiba-tiba Mas Bowo ini kayak nggak terima kan, terus dipukul berantem misalkan. Terus habis itu si Cuplik kan ngelawan juga, akhirnya mereka bertengkar. Nah dari kayak gitu mending dong baik, kalau nggak keluar beli es bareng kayak gitu. Ya, baik. Lanjut. Kalau dari saya sih lebih ke sabar dulu Pak ketika kita mungkin emosi kita meluap gitu kan, mungkin itu saat, jadi jangan langsung gimana ya mengambil keputusan ketika emosi gitu, jadi sabar dulu terus Semangat dong Mas, semangat. Semangat Ya, dong, Mas. terus- Semangat Mas. sabar dulu intinya Pak, jangan langsung ujuk langsung mengambil keputusan ketika emosi gitu. Contohnya Ketika ya pas lagi apa ya, lagi sayang Lagi galau apa Mas? Pas lagi Wah, sayang kan sayangnya Pak. ditinggal. ya intinya gitu Pak. Ini gitu gimana ya? Kan contohnya Mas kok ininya gitu. Apa ya? Sabar terhadap Kalau- segala sesuatu itu seperti apa? Mungkin ya kalau di keluarga ya mungkin kalau bapak sama anaknya, mungkin anaknya sempat buat jengkel terus bapaknya emosi terus nyuruh pergi kamu ya. Jangan langsung gitu, mungkin ya pergi dimong dulu gitu. Ya, sepertinya Anda ini saya lihat sebagai calon bapak yang bijaksana. Masya Allah. Pak. Sudah punya pacar Mas? Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Yang mana Mas pacarnya Mas? Pacarnya namanya Nina Pak. Astagfirullahaladzim. Anak mana itu? Anak, mana sopo kalau nggak salah. Kelas apa? Teman itu Pak, IPA. Satu sekolah enggak? Satu sekolah Pak. Satu sekolah di sini, IPA 6 kalau nggak salah. Oh, bapak belum masuk. Besok masuk. Masuk aja Pak. aja Pak. Ya, sering di kantin Pak, ada jalan bareng terus. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kan arahnya pacar itu mau kemana? Yang penting kan seperti itu. Ya, toh, Mas. Kalau teman saya serius Pak ini Pak. Nggak serius Mas. Serius. Ya, insya Allah lah. Yuk, lanjut. Kalau saya tadi kan dengarin beberapa pendapat teman, ada yang mengatakan bahwasanya penyesalan datang terakhir gitu kan Pak, belakangan. Nah sebelum adanya penyesalan tersebut lebih baik kita preventif gitu Pak, mencegah kayak apa ya, dikendalikan gitu. Enggak semua marah tuh langsung kita luapkan, tapi kita pikirkan dulu kayak nanti kalau saya melakukan ini efeknya apa seperti itu Pak. Ya, mempertimbangkan dampak apa yang Ya. telah dilakukan setelah kemarahan. Ya. Bagus. Ya, lanjut. Sebaiknya kalau emosi itu jangan membawa anak ya Pak. Lebih baik ya emosi boleh buat, kan tadi anaknya sampai di Oh, ituin. di Oh, di video. Video itu kan. Kalau di emosi. Kalau kenyataan doang. Maksudnya yang di video tadi itu kan dia emosi, nah terus anak dibawa-bawa, sebaiknya tuh jangan kayak gitu. Terus kalau misalkan emosi ya udah diluapin tapi jangan ke anak. Harus bakunya kemana ya? Ke orang lain. Ya
dia ya udah ngeluapin dia sendiri aja, jangan ke anak, ke ibunya. Anaknya kayak trauma gitu loh Karena Pak. nggak tahu apa-apa. Ya. Ini sebenarnya ini juga menjadi pembelajaran. Masih apa ya Mas Doni? Kenapa ini? Ya sama. Jadi ini Pak, keinget cerita Pak. Ya nanti saya selesaikan. Nah ini juga apa istilahnya bisa menjadi pembelajaran teman-teman semuanya, baik itu yang laki-laki maupun perempuan, yang mana dalam video tadi adalah orang yang sudah berkeluarga, sudah memiliki anak. Mungkin si bapaknya tadi emosi, kita juga tidak tahu ya bapaknya emosi itu karena apa karena tadi pengaruh minuman yang bapaknya minum, atau pengaruh apa yang menjadi tuntutan dalam keluarga itu, dan mungkin bapaknya sudah saking emosinya nggak punya apa-apa misalnya. Yang penting kan bagi teman-teman ini ya mau cari-cari dan sebagainya itu, yang pertama yang perlu diperhatikan itu karena kita semuanya Islam ya, pilihlah ini untuk perempuan, pilihlah laki-laki yang paham dengan agama. Salah satu ciri laki-laki itu bahwa dia benar-benar paham dalam agama, tidak hanya, saya mengatakan tidak hanya loh ya, tidak hanya dicirikan maaf ya, dicirikan selalu mengkaji terus belajar, tidak hanya itu saja. Nah, penguasaan emosi dalam keluarga itu sangat penting. Ketika si pria itu marah, dia memaki-maki istrinya apa enggak. Justru kalau laki-laki yang paham betul dengan kedudukan agama, kedudukan wanita sebagai istri, dengan semestinya si suami dia tidak melepas diri. Walaupun semarah apapun, boleh marah itu boleh kok enggak boleh. Bahwa kita itu ya kadang marah, kadang jaga, kadang suka, kadang sedih. Yang terpenting adalah bagaimana cara menyelesaikannya dalam keluarga tersebut, tidak saling menyalahkan. Mungkin daripada rebutan benar, lebih baik rebutan salahnya. Aku yang salah, aku minta maaf kalau aku salah, minta maaf. Tapi kalau saya nggak mau salah Pak. Gimana? Kalau saya nggak mau salah, asal benar Pak. Ya itu tidak masalah. Ya, yang penting kita dalam keluarga ya harus berani mengaku kesalahan. Kalau ceweknya harus kekeh dengan pendapat itu ya tidak apa-apa, tapi nanti dalam keluarga mungkin akan chaos, bisa saja pertengkaran terjadi tiap hari dan lain sebagainya. Dan untuk yang perempuan juga jangan merasa sendiri ya Allah salah ya aku yang salah gitu. Gitu Mas Doni. Itu Mas Doni, Emang- berantem terus ya Mas? Kok Mas Doni ya? Kok Doni? Emang kayak gitu Mas kalau apa udah punya pasangan. Tapi kan ada yang bilang pasal itu Pak, pasal kayak Ya, pasal itu perempuan itu Tidak tidak pernah salah. Pasal 2. Pasal 2 apabila perempuan kembali pasal 1. Yang ketiga cowok selalu salah gitu Pak. Itu bagi wanita yang sering tersakiti. Oh gitu Pak. Tersakiti. sakiti. Tersakiti atau ngajak tersakiti ya biasanya gini, wanita itu gini, maaf ya saya bukannya gimana ya, namanya wanita itu ketika dia sudah merasa tersakiti dia akan membuat hal-hal yang tidak diinginkan oleh kaum pria, misalnya membuat wah masalahnya wanita itu sendiri kadang-kadang juga tidak sengaja, tidak lain juga sering menyakiti laki-laki, cuman dia nggak mau disalahkan itu tadi, keras kepala. Dan kalaupun wanita itu paham agama dan wanita itu tahu kedudukan sebagaimana pria itu seperti apa, dia juga akan menghormati, dia tidak akan menuntut hal yang lebih seperti itu. Berarti harus saling memahami. Pak. Nah ya, tidak hanya ucapan saling memahami itu sendiri. Bapak udah pernah merasakannya? Wah, saya sudah berkeluarga, Oh Mas. iya ya Pak. Ya. Sudah istri ketiga. Nah, saya cuma satu, tapi alhamdulillah anak saya dua. Siap. Laki Oh, cewek nambah. Pak. Ada rencana nambah? Ya, 11 gitu. insya Allah. 11. Banyak anak, banyak rezeki. Namanya siapa Pak?
Namanya anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan. Namanya Ya, nama anak Bapak ini saya, bercandaan. anak pertama itu saya beri nama Ahmed. 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 Ya, Oh. iya. Akim. Tapi cewek-ceweknya Pak. Yang ceweknya saya beri nama. Nah, itu. Iya Pak. Tahu Pak. Mana Bapak? Kinem. Bukan. Oh kan. Oh itu bukan. Itu kayaknya nama ibu saya dulu ya waktu pas di Jogja. Oh. Itu sudah almarhum. Oh, udah mana? Kalau nggak salah itu rumahnya dekat dekat kampus. Kalau belum digusur. Itu. Ya. Oke lanjut. Nah, yang terakhir ini ada tips mengendalikan emosi. Yang pertama, ketika marah itu datang, segera memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, karena marah itu berasal dari Syaitan. dengan membaca ta'awudz. Astagfirullahaladzim. Yang kedua, diam dan menjaga lisan. Kenapa Pak kita harus diam? Karena diam itu emas. Dia itu emas. Kenapa? Diam dan menjaga lisan di sini maksudnya ketika kita marah lebih baik diam terlebih dahulu. Dan menjaga lisan itu gimana Pak? Menjaga lisan lah, daripada marah nanti menyakiti hati orang banyak, lebih baik diam saja. Jangan seperti itu. Yang ketiga, mengambil posisi lebih rendah. Apa maksudnya? Mengambil Contoh. posisi lebih rendah. Tiarap. Hah? Tiarap. Bukan. Bukan. Sujud. Jongkok. Terbang. Gimana ya? Niblok. Ampun. Kemarin tuh lupa saya Pak. Sikap lunak. Sikapnya tuh merendah gitu Pak. Iya. Merendah. Terus Mas. Oh, Tidur. Udah Pak. Merendahkan derajat Pak. Kok berdua? itu malah beda Mas. beda Pak. Rendah. Ini mau perendahan derajat, derajatnya siapa yang mau kamu rendah? Berarti jangan terbang. Astaga, tidak masa kita. Apa lagi? Satu lagi ya, Mas. Lebih rendah. Lebih rendah Pak. Lebih rendah. Ya, mengambil posisi lebih rendah itu apa yang dikatakan tadi Mas Dodi tadi? Apa? Merendah. Merendah. Maksudnya saya ini lebih buruk daripada teman. Belum tentu saya di sini sebagai guru, teman-teman sebagai murid saya itu kedudukannya lebih tinggi dari saya, belum tentu. Di mata manusia mungkin iya, saya wah dia guru, dia punya jabatan ini itu. Tapi di mata Tuhan berbeda. Benar salah kan hanya ukuran manusia, bukan ukuran Tuhan. Introspeksi diri ya. Terus selanjutnya ingatlah ini dari Mu'az bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berusaha menahan amarahnya padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Masya Allah. Takbir. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Besok itu di hari kiamat. Misalnya Mas Doni. Mas Doni kok Saya tuh kesian Aris. Aris. Mas Aris, dia bisa menahan amarahnya. Hambaku yang bernama Aris bin Dedi, sini. Diumumkan sama ya makhluk-makhluk entah itu hewan atau apa, diumumkan. Ini adalah hambaku, silakan hambaku itu milih bidadari yang kalian yang hambaku suka. Mau milih yang badannya besar, mau yang super. Super apa? Super apa tuh? Gitar Spanyol ya? Ya boleh, kita harus penuh juga nggak apa-apa. Ya yang kelima, siapa yang menahan emosi maka Allah akan tutupi kekurangannya. Siapa yang menahan marah padahal jika dia mau dan dia mampu melampiaskannya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keridhaan pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Qadha al-Hawaij
dan dinilai oleh Hasan al. Di sini dalam hadisnya sudah jelas bahwa yang menahan amarah dan dia mungkin mampu untuk melampiaskannya kepada seseorang dan dia memilih tidak melakukan dan dia memilih untuk tidak usah untuk menahan hawa nafsunya itu, maka dia diridhoi, segala sesuatunya diridhoi pada hari kiamat. Berarti kalau manusia sudah diridhoi sama Allah, tidak perlu dihisab lagi, langsung masuk surga. Jangan lupa bahwa dalam hidup ini tidak hanya sibuk mencari ridho Allah, tapi teman-teman juga harus ridho dengan ketetapan Allah yang ditetapkan pada diri teman-teman sekalian. Jangan hanya hidup untuk apa? Mencari ridho Allah. Boleh, benar, ridho Allah. Tapi jangan lupa bahwa kita juga harus meridhoi apa yang Allah hadirkan kepada diri kita. Sebagai contoh, misalnya Mas Doni ditolak wanita. Ditolak wanita. Kok sedih? Oh sedih Pak, Mas. Kan perempuan. Rumahan itu, Jadi misalnya bukan putus ya Mas. ditolak wanita. Nah, wanitanya itu sukanya sama Mas Aris. Ikut senang saya Pak. Ikut seneng. Umpamanya gitu. Tidur. Nah, kalau itu disikapi dengan hati yang lapang, wah ya wis lah, senangnya si A itu sama si B, ya udah nggak. Nah itu berarti dia ridho dengan ketetapan. Dan yang terakhir, segera berwudu atau mandi ketika marah. Kenapa Pak kok berwudu? Seger Pak. Fresh. Setannya pada bubar Pak. Karena apa? Marah itu simbolnya api, dan api itu bahan. Api itu pembuat yang dibuat oleh Allah untuk membuat apa? Panas. Membuat setan. Sapa. Kalau marah itu disimbolkan dengan api, maka musuhnya api adalah setan. Barang siapa yang segeralah ambil wudu. Kalau wudu batal wudu lagi itu lebih baik. Kalau digebyur Pak ya. Itu nggak bisa. Ada tata caranya, ada syariatnya. Sampai di sini ada pertanyaan apa tidak? Cukup Pak. Mas Doni, Mas Doni katanya mau bicarakan hati. kok katanya semrawut Mas? Ayo tanya, boleh. Mas Aris mau tanya tapi Mas Aris bin Dedi jadi nanya. Mas Doni dulu, Mas Doni dulu nih. Ayo Mas Aris. Mas Aris. Ayo Aris. Bentar, tidak dulu Pak. Mas Aris. Saya lagi. Katanya mau tanya Mas. Ini ya katanya mau tanya ini Pak, yang kemarin Bapak kan masuk di kelas IPA 3 yang tinggi Indian itu Pak. Oh, ya setahu Bapak ya dia itu orangnya baik. Ya kalau memang suka ya segera ucapkan saja. Enggak Iya. Pak, kita teman aja Pak. Dianya maunya taruh Pak. Ya jangan nggak apa-apa. Oh, Itu kan hanya sebutan. Nah, perkenalan, jangan sampai nanti kita kenalan, kita dekat terus kenalan yang tidak benar ya lebih baik menikah saja. Tapi ya jangan lupa sampai masih SMA selesaikan dulu sekolahnya. Coba-coba bisa kuliah, belajar dulu. Selesai SMA mau nikah gitu Pak. Mas Doni mau langsung nikah Pak, karena sudah punya usaha besar langsung. Usaha apa Mas? Sound system kok? Iya Pak. Wah, Iya. Dia ternak mau apa? anu aja bisa. Gimana langka. Langsung mau cus ke Wonosobo katanya Pak. Iya Pak, mau Ayo. lulus apa Pak? Kan belum ada calon, masa gimana sih? Kan sekarang pacarnya. Enggak, itu kan temen kan. Kalau mau kita TM kok teman tapi masalah. Kalau Nur Mah itu siapa? Itu temennya deket ini. Enggak, saya nggak punya teman-teman dulu. Kalau sama Lisna itu gimana ya? Katanya mau sama Nina, kok jadi sama Lisna? Beda kampus itu. Apa sama anu Ica? Itu mantan Apa? Nggak usah itu Mas. Ya, udah. Udah. Ya. Yang lain ada pertanyaan apa tidak? Coba. Boleh. Berarti sesi ini sudah berakhir. Salahkan dalam menyampaikan materi. Sebelum Bapak tutup, Bapak mau tanya dulu. Ini
apa sih yang menjadi kesan dan pesan? Kritik, saran boleh setelah mengikuti pembelajaran Bapak. Saya mau kritik Pak, Ya, kalau bisa diadain lagi sih. oke siap. Cara di Apaan itu? Kalau kritik itu bapaknya. Terserah mau Kritik. kritik masalah boleh yuk, mau Mas. Kalau saya sih, Iya Pak, ada yang lagi Pak. Kayak gitu. senang ya Pak pengen Belum mas gantian mas. ya, jadi kita mengetahui tentang pengendalian emosi. Oke, yuk Mas Berdaya mana? Mas Dedi. Oh. Iya. Kalau saya senang Pak. Jadi kayak bisa kenal teman-teman itu loh Pak. Kayak teman saya suka sama siapa itu Pak. Iya Pak. Gosip baru ya Mas. Iya, gosip baru. Ya. Lanjut. Informasi tambahan gitu. Mas Arif. Kalau saya sih ada yang lagi Pak, kayak gini suruh. Jadi ini kan Mas Doni juga kayaknya belum nongkrong kan. Iya. Mungkin di sesi selanjutnya biar bisa dikeluarkan lagi. Ya. Lanjut. Yuk Mas Doni yuk. Ya, Jadi, kalau dari saya sih ya Jangan lupa, Mas. cukup memberi referensi baru Pak terkait apa pengendalian emosi ya. Saya itu juga sering emosi ya, mungkin ya dari apa kegiatan ini saya bisa mungkin mengendalikan emosi lagi. Oke, bisa mengendalikan emosi. Bagus. Yuk lanjut Mas. Untuk kesannya menarik Pak. Kesannya ya diadakan lagi. Terus Kritiknya? apa? Kritiknya. Saran ya, sarannya ya diadakan lagi itu. Mungkin untuk kritiknya ya Pak. Tapi nggak apa-apa nih Pak. Sebelumnya saya mohon maaf banget kalau misalnya kritik saya ini kurang mengenakan Pak. Ini Pak, tadi lupa berdoa Pak. Oh iya. Ya, nanti kita akhiri berdoa Pak. Ya lupa tadi. Maaf. Iya, Pak. Lanjut. Ya nggak apa-apa, namanya juga manusia Pak. Manusia. Ya. Mohon maaf ya Pak. Ya enggak apa-apa. Kalau juga lupa tadi. Lanjut. Cukup menarik Pak. Oh, Jadi kita tahu sudah tentang mengendalikan emosi. Ya sebelumnya terima kasih teman-teman sudah mau Sama-sama, Bapak. hadir dalam sesi Bapak ini. Mohon maaf tadi tidak berdoa karena Bapak juga bukan maksud melupakan tapi murni lupa. Banyak pikiran ya Pak. Iya, Ingat istri ya Pak? iya. Ingat terus. Ya, karena tadi tidak diawali dengan doa, marilah kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Siapa yang memimpin? Saya. Ya Allah. Berdua. Mas. Semoga. Jadi, yuk. Ayo. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Semoga teman-teman dapat juga yang tadi Amin. bahas. Semoga masalahnya sudah terselesaikan. Amin. Dapat mengendalikan emosi. Amin. Mari kita tutup dengan membaca apa masjid sama-sama. Kemudian, ya terima kasih untuk semuanya saja. Buat itu, bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.